Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahilan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memberikan tambahan ilmu dan juga memberikan taufik hidayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari ajaran agama Islam ini. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu Risalah Ushulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Masyru'ah, yaitu tentang macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dan risalah ringkas ini dijelaskan, disyarah oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada fasal berikutnya setelah penulis membahas tentang birrul walidain. Masih tinggal 2 fasal di sini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikannya. Baik. Qala rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, faslun wa yukrahul ittika'u ala yusra yadayhi min wara'i dhahrihi wa yukrahul julusu baina syamsi wadh-dhilli. Fasal, dan dimakruhkan, dibenci, yaitu al-ittika, bersandar, ala yusra yadayhi, di atas tangan kirinya, min wara'i dhahrihi, yang dia letakkan tangan kiri tersebut di belakang punggungnya. Jadi duduk, kemudian entah kakinya bersila ataupun selonjoran. Kalau tangan kirinya itu disandarkan seperti ini, ya. Jadi tangan kiri posisi duduk, kemudian tangan kiri diletakkan di belakang punggung, maka ini dilarang. Ya, maka ini dilarang. Ini tidak boleh. Ya. Dan mu'alif di sini berpendapat bahwasanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Tapi akan kita lihat nanti penjelasan oleh para ulama tentang apakah hukum bersandar ini makruh ataukah haram, ya.
Wa yukrahul julusu baina syamsi wadh-dhilli. Kemudian muallif penulis juga mengatakan dan dimakruhkan juga duduk di antara sinar matahari dan juga di antara bayangan, ya. Jadi separuh badan terkena sinar matahari, separuh badan tidak terkena, ya. Misalnya duduk di sebelah tembok, kemudian bayangan tembok tersebut hanya sedikit, tidak sampai menutupi seluruh badan kita, kita duduk di situ, maka ini juga dilarang, dimakruhkan. Baik, kita bahas penjelasan satu persatu yang diungkapkan oleh penulis. Yang pertama tentang al-ittika, ya. Wal ittika 'alal yaddi yanqasimu thalathatu aqsamin. Al ittika yaitu bersandar dengan menggunakan tangan, ini terbagi menjadi tiga bagian. Al qismul awal, jenis yang pertama, al ittika'u 'alal yadil yusra min wara'id dhahri, yaitu bersandar dengan bertumpuan dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri, min wara'id dhahri, yang diletakkan di belakang punggung, seperti tadi, diletakkan di belakang punggung. Wa hadza yukrahu kama dzakara al-muallif rahimahullahu taala, ya, dan ini dimakruhkan sebagaimana yang disebutkan penulis rahimahullahu taala di hadis Asy-Syuraid, ya, Ibnu Suwaid radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam marra bihi muttaki'an ala yadihi al-yusra. Nabi pernah melewati dirinya, yaitu melewati Syuraid bin Suwaid ini dalam keadaan dia muttaki'an ala yadihi al-yusra, sedang duduk bersandar dengan tangan kirinya yang diletakkan di belakang punggungnya, dilewati oleh Nabi. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menegurnya sembari bersabda, ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai, ya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, ya. Hadis ini sahih, ya. Kemudian jenis yang pertama inilah yang dimaksud oleh penulis tentang kalimat wa yukrahul ittika, dimakruhkan bersandar dengan tangan kirinya, dengan telapaknya, ya. Dalam riwayat itu bi al-yadil yusra, al-yadil yusra, ya, yaitu dengan bagian punggungnya ini, ya, atau bagian batn, yaitu bagian dalam, ya, dari tangan kiri. Kemudian di sini, apakah benar hukumnya makruh? Ini berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya, karena larangan tentang bersandar dengan tangan kiri ketika duduk ini datang beberapa riwayat yang lain datang dengan kalimat bahwasanya kondisinya, keadaannya dalam keadaan sholat, ya. Maka para ulama menggabungkan bahwasanya di dalam sholat, ketika sholat duduk dalam keadaan kemudian tangannya disandarkan, maka ini juga tidak boleh. Di luar sholat pun tidak boleh, ya. Jadi sama-sama dilarang. Kemudian apakah ini makruh atau tidak? Memang para ulama kebanyakan mengatakan ini makruh. Ini hukumnya makruh, pelarangan tersebut. Akan tapi seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah taala, beliau mengatakan yang zahir, ya, bahwasanya hadis tersebut dikarenakan ada ancaman keras, yaitu disebutkan bahwasanya
itu jenis duduknya al-maghdub alaihim, yaitu duduknya orang yang dimurkai, ya. Dalam riwayat lain bahkan itu jenis duduknya qaumun yu'adzabun, kaum yang diadab. Itu jenis duduknya kaum yang diadab. Artinya nanti pada hari kiamat ada kondisi kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisinya duduknya seperti itu. Ya. Maka dari sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berpendapat bahwasanya ini hukumnya yang zahir adalah haram. Ya. Yang zahir adalah haram, ya. Jadi duduk dengan bersandar dengan tangan kiri ini hukumnya haram. Wallahu alam, inilah yang saya sendiri condong kepada pendapat ini, karena yang pertama, walaupun itu dalam masalah adab, memang pada hukum asalnya ketika larangan itu dalam masalah adab, maka itu hukumnya makruh. Sebagian ulama usul fikih mengambil kaidah bahwasanya larangan dalam masalah adab itu bukan lit tahrim, akan tapi lil karaha, untuk sesuatu yang makruh. Ini dalam masalah adab, kecuali kalau memang larangan tersebut ada ancaman hukumannya yang keras. Dan dalam hadis ini terdapat ancaman hukuman kerasnya, yaitu apa? Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya duduk bersandar dengan tangan kiri diletakkan di belakang punggung ini duduknya orang yang dimurkai, ya, duduknya orang yang dimurkai. Dan dalam riwayat lain ini duduknya orang yang diazab, ya. Dan ini jelas menunjukkan zahir hadisnya bahwasanya larangan ini tidak hanya sekedar lil karohah, akan tapi lit tahrim, dikarenakan ada ancaman yang amat keras, ya. Tapi ketika larangan dalam masalah fikih kemudian tidak dibarengi dengan ancaman hukuman, maka biasanya itu kembalinya ke makruh, ya, kembalinya ke makruh. Baik. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua, an yattaqi'a ala yadihi al-yumna wa hadha jaizun, yaitu dia bersandar di atas tangan yang sebelah kanan, wa hadha jaizun, dan ini boleh, ya, ini boleh. Karena apa? Para ulama menjelaskan karena dalam masalah duduk, posisi duduk itu adalah adat yang hukum asalnya dalam masalah adat itu al-ibahah, yaitu boleh, ya. Maka ketika larangan tersebut hanya untuk disebutkan tangan kiri dengan tangan kiri, maka ketika seseorang duduk, ya, asalkan tidak dengan meletakkan tangan kirinya tapi dengan tangan kanannya, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya boleh, ya. Adapun yang dilarang sebatas apa yang ada dalam nas saja, yaitu dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Jadi kalau duduk ingin bersandar dengan tangan dan diletakkan di belakang, maka gunakan tangan kanan, ya. Ini yang pertama. Wal qismu tsalits, jenis yang ketiga, an yattaqi'a ala kilta yadayhi, wa hadza kulluhu jaizun li'annahu min babil adat. Nah, ini yang ketiga, posisi yang ketiga, dia bersandar dengan kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri, ya. Maka ini juga dibolehkan, ya. Dan ini juga dibolehkan. Ini juga pendapat dari para ulama, dan kelihatannya nggak ada yang menyelisihi tentang masalah ini, ya. Artinya hampir-hampir seluruh para ulama mengatakan tentang bolehnya baik dengan tangan kanan atau kedua-duanya. Karena alasannya kuat juga bahwasanya duduk itu pada hukum asalnya adalah
adat kebiasaan, dan adat itu pada asalnya dibolehkan kecuali kalau memang ada syariat yang datang melarang hal tersebut, ya. Dan duduk dengan posisi yang dilarang dalam syariat itu adalah duduk bersandar dengan tangan kiri yang ditaruh di belakang punggungnya. Adapun dengan tangan kanan atau keduanya, maka ini kembali ke hukum asal, yaitu dibolehkan. Kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga menambahkan, hatta walaupun ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, walaupun dia duduk dengan bersandar tangan kiri, tapi bukan dengan telapak tangan kiri, tapi dengan siku, maka ini boleh, ya. Karena larangan itu hanya khusus ketika meletakkan telapak tangan, ya, untuk bersandar di lantai. Tapi kalau bersandarnya dengan siku, dan ini juga pernah ditanyakan oleh para ulama, ya, dan para ulama menjawab bahwasanya larangan tersebut khusus kepada telapak tangan yang dijadikan sandaran. Jadi kalau ingin bersandar dengan menggunakan tangan kiri tapi yang digunakan adalah sikunya, ya, maka ini tidak mengapa, ya. Karena itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu masalah adat dibolehkan selama syariat tidak melarangnya. Dan syariat datang melarang dalam masalah duduk bersandar, yaitu hanya dengan tangan kiri, ya, yang dijadikan sandaran, yaitu telapak tangan kirinya, ya, bukan mirfaknya, bukan sikunya. Tapi kalau siku, maka ini boleh. Kedua tangan boleh, tangan kanan boleh, ya, kanan saja boleh, ataupun dengan siku kiri juga boleh, ya, asalkan tidak dengan tangan telapak tangan kiri yang ditaruh di belakang, maka ini nggak boleh, ya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya hukum asalnya itu adalah untuk litahrim, dikarenakan ada ancaman yang keras, yaitu di mana Rasulullah SAW menyamakan itu duduknya seperti duduknya orang yang dimurkai. Dan kita tahu bahwasanya orang yang dimurkai pada asalnya itu adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Akan tapi dalam hadis ini para ulama menjelaskan zahirnya al-maghdub alaihim di sini maksudnya adalah setiap orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan itu duduknya orang yang diazab. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Maka hendaknya ini dihindari, ya. Kalau ingin bersandar dengan tangan kanan atau kedua-duanya, ya, atau yang dengan posisi lainnya selain dengan menggunakan telapak tangan kirinya. Wallahu a'lam. Wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Ini kaidahnya, dan asal dalam masalah adat kebiasaan kita adalah dibolehkan sampai datang sariful ibahah yang memalingkan dari kebolehan tersebut, ya. Jadi adat itu bahkan bisa menjadi rujukan hukum dalam syariat, ya, selama adat tersebut tidak bertentangan, ya. Misal tentang masalah birrul walidain kemarin, ya. Kapan dianggap seseorang itu tidak sopan kepada orang tuanya, ya, maka masing-masing daerah biasanya berbeda-beda. Kalau di negeri Arab itu memegang kepala orang tua, kemudian didekatkan dan dicium keningnya, ini suatu merupakan ikram, ya, merupakan memuliakan orang tua, bahkan dianggap memuliakan dengan semulia-mulianya, ya. Makanya sering
kita lihat orang Arab itu kalau ketemu dengan orang tua itu biasanya pegang kepalanya, ya, kemudian dicium keningnya, ya. Tapi kalau di Indonesia itu masih tabu, ya, bahkan dianggap kurang ajar, ya kan? Maka ini bisa berlaku. Kalau di Indonesia jangan dilakukan kalau memang itu tabu, ya. Kemudian meletakkan meletakkan kaki di atas meja. Mungkin di negara lain itu nggak masalah. Tapi kalau di negara kita adat itu sudah menjadi satu kebiasaan buruk, ya, menjadikan ciri khas orang yang tidak sopan, ya, randi unggah-ungguh, maka itu berlaku dalam hukum Islam. Karena secara kaidah hukum Islam hanya memberikan global bahwasanya seseorang itu harus bersikap santun kepada orang yang lebih tua, ya. Akan tapi detailnya itu tidak dirinci, maka itu bisa kembali kepada adat kebiasaan, ya, kemudian dijadikan hukum. Jadi kalau memang di negara kita meletakkan kaki di atas meja di hadapan orang yang lebih tua itu merupakan kekurang ajaran, ketidaksopanan, maka itu bisa menjadi dosa kalau seorang melakukannya, apalagi di hadapan orang tuanya, ya, itu bisa menjadi dosa bagi dirinya. Walaupun itu ada, secara nas tidak ada, tapi syariat telah menetapkan bahwasanya seseorang itu harus memperlakukan orang tua harus dengan sopan, ya. Baik. Maka inilah adat kebiasaan yang hukum asalnya itu boleh, kecuali nanti datang yang memalingkan dari kebolehan tersebut. Makanya adat kebiasaan itu bisa jadi itu menjadi sumber rujukan hukum untuk menentukan detail praktek dari hukum asal syariat seperti tadi, ya, hukum sopan santun, ya, itu detailnya nanti dengan adat kebiasaan. Bisa jadi, ya, adat kebiasaan itu juga dihukumi haram kalau adat kebiasaan tersebut melanggar syariat, ya, melanggar syariat. Contohnya apa? Misalnya ada adat kemarin, ya, satu surah, ya, di bengi ta, kirap napa kebu, ya, Kiai Slamet, kiai ini sing tenan ora diajeni iki kebu, masalah, ora peci sisan, ya. Ya, ini adat. Ini orang mengatakan, loh, ini adat, ini nguri-nguri adat, ya, tapi adatnya bagaimana? Ini melanggar syariat. Ini jelas menjerumuskan seseorang, bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, ya. Wong letonge kuwi kok nganti digoleki, ya. Sampai orang jauh-jauh itu datang ke Solo hanya untuk cari kotorannya Kiai Slamet. Kok ya orang pas hari-hari biasa ngono lho. Hari-hari biasa iki kebone iki neng kandang wis akeh banget ya jane. Ya, jaluk kowe oleh. Tapi kok kenapa kok ngepasi satu surah? Nah, ini ada apa-apa? Ya. Makanya, ya, ini adat, walaupun ini adat kebiasaan sudah mau ratusan tahun, ribuan tahun, tapi kalau itu melanggar syariat, maka jadilah itu terlarang adat tersebut, ya. Makanya adat itu tidak mutlak dibolehkan dan tidak mutlak dilarang, harus dicocokkan dengan syariat, ya. Baik. Kemudian qala wa yukrahul julusu baina syamsi wadh-dhil, dan dimakruhkan duduk di antara matahari, sinar matahari, dan juga dhil, yaitu bayangan.
Wa yadullu lidzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fil fai'i faqalasa anhu adh-dhillu wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi adh-dhilli falyaqum. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dimakruhkan ya untuk seorang duduk antara sinar matahari dan juga bayangan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian fil fai'i di bawah bayangan, di bawah naungan bayangan, ya. Faqala anhu dhil, kemudian bayangan tersebut berkurang, ya, mulai berkurang. Biasa kan kalau ada matahari, ya, di awal-awal bayangan tersebut penuh, ya. Kemudian orang berada di bawah bayangan tersebut, seluruh badannya tertutupi dengan bayangan tersebut. Kemudian karena bergesernya matahari, bayangan tersebut berkurang, ya. Apalagi kalau mendekati zawal, bayangan itu akan persis sama di atas benda tersebut, ya, sebelum zawal, ya. Maka ketika hal tersebut terjadi, fasara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhil, ya, kemudian sebagian tubuhnya itu terkena sinar matahari dan sebagiannya masih terkena bayangan tersebut, jadi separuh kena panas, separuh tidak, falyaqum, maka hendaknya dia berdiri. Maksudnya dia minggir, dia terkena panas seluruhnya atau dia geser untuk agar supaya terkena di bawah bayangan seluruhnya. Itu maksudnya, ya. Artinya jangan setengah-setengah, ya. Kakinya kena sinar matahari, nanti pas kepala separuhnya terkena bayangan. Ini nggak boleh, ya. Dan ini hukumnya adalah disebutkan bahwasanya hukum ini makruh, ya, hukumnya makruh. Karena dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah duduk di pelataran Ka'bah dalam posisi separuh badannya terkena sinar matahari dan separuh lagi ternaungi dengan bayangan Ka'bah, ya. Sebagian ulama membawakan atau menyimpulkan tentang penggabungan dua hadis tersebut antara larangan dan perbuatan Nabi SAW. Sebagian menyimpulkan bahwasanya hukum larangan tersebut masih tetap, akan tapi larangan tersebut bahwasanya itu dibawa ketika seorang itu terus-menerus melakukan hal tersebut, ya. Artinya dia suka duduk antara bayangan dan matahari, sinar matahari. Itu kalau dilakukan mudawamah, maka ini dilarang. Tapi kalau hanya sekali-sekali, ini dibolehkan sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Sebagian lagi membawakan bahwasanya kesimpulannya dari dua hadis tersebut bahwasanya hukum larangannya ini dibawa kepada makruh litanzih, yaitu hanya sesuatu yang dimakruhkan, tidak sampai derajat tahrim atau haram, ya. Wal hikmah min hadza annahu mura'atul adl. Hikmahnya dari larangan tersebut adalah mura'atul adl, yaitu agar supaya ada keadilan bagi tubuh kita, ya. Lihada naha sallallahu alaihi wasallam ayyamshiyal mar'u fi na'lin wahidatin. Oleh karenanya ini sama dengan larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi melarang agar seseorang itu berjalan atau menggunakan satu sandal. Ini ada larangannya, yaitu Rasulullah SAW melarang seseorang berjalan dengan satu sandal. Maka hendaknya dia lepas semuanya sandal tersebut atau dia pakai semuanya,
ya. Jadi kalau kita menggunakan sandal itu adabnya ya, itu juga antara dipakai kedua-duanya atau dilepas semuanya. Tidak boleh satu saja. Ya, tidak boleh memakai sandal atau sepatu itu satu saja, kecuali orang yang cacat ya. Nah, orang yang kakinya cuma satu ya, sing dinggoni apa sih ini ya, maka ini pengecualian ya. Demikian juga dibahas tentang duduk separuh di sinar matahari, separuh di bayangan. Ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama, bahwasanya dia bertanya, dia ini memiliki penyakit ya, satu penyakit yang dokter mengatakan penyakit ini adalah seperti kekurangan vitamin D. Tapi pengobatannya dia harus duduk ya, yang di bawah itu harus terkena sinar matahari. Jadi kaki ke atas separuh itu terkena sinar matahari. Adapun bagian lambung ke atas sampai mukanya, sampai kepalanya ini harus berada di bawah bayangan, tidak boleh terkena sinar matahari ya. Ini pernah ditanyakan dan hal semacam ini dikecualikan karena al-hajah, yaitu karena kebutuhan. Karena sesuatu yang makruh itu dibolehkan indal hajah, ketika itu dibutuhkan ya. Baik. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu hikmahnya adalah mura'atul adl, agar supaya badan itu mendapatkan keadilan ya. Kalau panas-panas semua, kalau ternaungi dengan bayangan, ternaungi semuanya, tidak boleh separuh-separuh. Sebagaimana seorang memakai sendal ya, tidak boleh dia memakai satu saja ya, maka hendaknya dia lepas semuanya atau dia pakai semuanya. Fa imma ayanta'ilahuma jami'an atau an yakhla'ahuma jami'an ya. Kalau dia memakai sandal, hendaknya dia pakai semuanya atau dia lepas semuanya. Hadisnya ini bisa dibaca dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Waqila, dan ada yang mengatakan hikmah dari larangan antara duduk di antara bayangan dan sinar matahari, li'annahu yadhurru lil badan, karena itu memudaratkan badan. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, yaitu yang berkecimpung dalam masalah tibbun nabawi, yaitu pengobatan kedokteran, dan ini memang berpengaruh pada badan ya. Ini lama-kelamaan akan membuat kesehatan badan itu enggak stabil ya. Setelah diteliti secara ilmiah, larangan Nabi SAW ini memang akan berpengaruh pada kesehatan. Jadi sering duduk antara sinar matahari, kemudian sebagian masih ternaungi ya, ini akan mempengaruhi kesehatan badan. Ini ilmiahnya. Waqila, dan ada yang mengatakan juga hikmahnya li'annahu majlisus syaitan ya, karena itu adalah majlisus syaitan ya, majelisnya, tempat duduknya syaitan. Dan ini ada hadisnya ya, ini ada hadisnya. Oleh karenanya hukum asal ini sebenarnya haram ya, karena disamakan dengan majelis syaitan. Ini hadis riwayat yang lain ya. Akan tapi karena ada hadis riwayat Baihaqi tadi yang sahih juga, yang Rasulullah pernah duduk di pelataran Ka'bah dalam kondisi separuh kena sinar matahari, separuhnya tidak, maka di bawah hadis tersebut yang semulanya haram dibawa ke makruh ya, dibawa ke makruh ya.
Wal qaulani al-akhirani la dalila alaihima, dan dua ucapan yang akhir tadi, baik itu memadaratkan badan atau majelis syaitan, dikatakan Syekh Khalid Al-Musyaikih katanya tidak ada dalilnya. Tapi yang benar itu ada dalilnya, ya. Terutama yang ketiga, bahwasanya itu majelis syaitan itu ada dalilnya dan hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Adapun memadaratkan badan ini menurut penelitian, bukan berdasarkan hadis, ya. Kemudian adil terhadap badan, memperlakukan adil terhadap badan ini juga berdasarkan penelitian, bukan hadis. Adapun yang berdasarkan hadis adalah kalimat innahu majlisus syaitan, ya. Duduk semacam itu adalah tempat duduknya syaitan, ya. Baik, ala kulli hal, ketika ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, maka itu kita selaku seorang muslim, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, ya. Karena itu min babit ta'abbud, itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kita. Kita tunduk taat terhadap apa yang memang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau itu larangan, kita jalankan semampu kita, ya. Kalau kita memang belum bisa, tidak usah kita mencari celah, ya, untuk mencacat larangan tersebut, ya. Mosok payung ini dilarang, mosokan, nggak usah. Kalau kita memang belum mampu untuk melaksanakan atau meninggalkan apa yang dilarang tersebut, ya sudah, kita istighfar saja, ya. Istighfar kepada Allah. Tidak perlu kita cari-cari alasan kenapa begini, kenapa begitu, ya. Maka ini sikap seorang muslim yang baik, ya. Demikian juga ketika ada perintah, ya. Makanya dahulu para sahabat itu mereka tidak mempedulikan tentang masalah hukum ini wajib atau sunnah, ini haram atau makruh. Mereka nggak masalahkan hal tersebut. Mereka itu taunya kalau itu perintah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Kalau itu datangnya larangan, bentuknya larangan, mereka langsung bersegera untuk meninggalkannya. Itu yang mereka lakukan, ya. Mereka nggak peduli mau larangan itu hukumnya haram atau makruh, atau perintah itu wajib atau sunnah, mereka nggak peduli, ya. Makanya mereka menjadi generasi terbaik, ya. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan dahulu para salaf itu mengerjakan sesuatu karena tahu kalau itu sunnah, ya. Tapi kalau orang sekarang meninggalkan sesuatu itu karena tahu itu sunnah, loh, ya. Gimana? Ya. Nek perintah hukumnya sunnah, wah seneng ora umum. Seneng orang tindak, seneng wah ditinggali ra apa-apa iki. Ya, sunnah kaya seneng banget. Lha para sahabat dulu ya seneng, padha asline ya. Awake dhewe karo sahabat iki padha. Ya, padha senenge nek ngerti sunnah. Cuman para sahabat itu seneng nindake nek kowe ngerti sunnah, tapi awake dhewe seneng nek kowe sunnah, seneng ninggalke. Ya, mumpung sunnah tinggalke wae. Ya. Baik. Maka inilah kesamaan kita dengan para sahabat, ya. Sama-sama senengnya, tapi beda dalam prakteknya. Mereka seneng kemudian dijalankan, tapi kita seneng kemudian kita tinggalkan, ya. Sama-sama alasannya juga. Mereka alasan mengerjakan karena sunnah, kita alasan meninggalkannya juga karena sunnah, ya. Na'udzubillah. Baik. Yaqulul musannif rahimahullahu taala fil faslil akhir min hadhihi risalah al-mubarakah, berkata penulis rahimahullah taala di fasal yang terakhir, ya, di risalah yang insyaallah diberkahi ini, faslun
wa yustahabbu an yaqula 'inda an-nuhudi minal majlis subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fahiya kafaratul majlis. Dan disunnahkan untuk mengucapkan ketika seseorang itu berdiri dari majelis, setelah bermajelis, artinya setelah pertemuan, ya, baik itu pertemuan kajian ataupun rapat ataupun apapun itu, ya, maka disunahkan untuk mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dengan memujimu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, astaghfiruka, aku memohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Fahiya kafaratul majlis, dan itu adalah penggugur majlis, artinya sebagai penebus majlis, ya. Kama jaa fi hadis Abi Barzah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yaquma minal majlis qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdasarkan, ya, hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam apabila ingin berdiri dari majelisnya, maka beliau mengucapkan yaitu doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Faqala kafaratun lima yakunu fil majlis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka ada yang bertanya ketika Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut ketika ingin berdiri dari majelisnya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan ucapan apa yang engkau ucapkan dengan ucapan yang telah lalu, ya. Kenapa? Ya, artinya sahabat ini bertanya, kenapa kok kamu minta maaf, ya? Artinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapan yang kau ucapkan ini salah? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seraya menjawab pertanyaan tersebut, kafaratun lima yakunu fil majlis. Itu sebagai penebus dari apa yang telah terjadi di majelis. Karena di majelis itu terkadang bukan ucapannya yang salah, tapi terkadang ada yang kurang perhatian dalam majelis, ada yang melakukan sesuatu yang sia-sia, ya, ikut pengajian tapi ngobrol sendiri, ya, kurang perhatian. Itu kan sesuatu yang sia-sia, ya. Harusnya di majelis kan fokus, ya, memperhatikan materi yang disampaikan, ya. Tapi terkadang ya seperti itulah manusia, ya, banyak lalainya daripada fokusnya. Maka hendaknya ditebus dengan ucapan kafaratul majlis tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Wa hadha ad-du'a wa kafaratul majlis sawa'un kana majlisu khairin aw majlisu syarrin. Dan doa ini adalah sebagai kafaratul majlis, penebus dari majlis, dari perbuatan yang sia-sia, baik majlisnya itu majlis kebaikan atau majlis kejelekan. Fa idza kana majlisu lagwin wa laqdin fahiya kafaratun lahu. Apabila majlisnya itu majlis yang sendahgurau, kemudian majlis yang penuh dengan kesia-siaan, kegaduhan, maka itu akan menjadi penebus dosa, ya, dari majelis tersebut, ya. Wa in kana majlisu khairin fahiya tabi'u hadzal majlis tukhtamu alaihi ila yaumil qiyamah. Kalau majelisnya itu majelis kebaikan, ya, murni kebaikan, di situ majelisnya ibaratnya ini majelis para ahlul ilmi, ya, yang
misalnya perkumpulan para ulama ya, yang memang serius semuanya membahas ilmu, atau majelisnya Rasulullah dengan para sahabat, jelas majelis kebaikan, maka kenapa harus ditutup dengan doa kafaratul majelis tersebut ya? Maka dikatakan di sini alasannya adalah fahiya tabi'u hadzal majlis, itu sebagai penutup majelis tersebut ya, yang majelis tersebut ditutup agar supaya untuk mengikat kebaikan yang telah dilaksanakan tersebut agar kekal sampai hari kiamat. Artinya agar seseorang itu bisa memanen kebaikannya sampai hari kiamat ya, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan tersebut ditutup ya. Setelah ibaratnya setelah mengisi air yang jernih ke dalam satu wadah, kemudian ditutup ya, ditutup agar tidak tercemar kebaikan tersebut ya, agar langgeng ya. Karena bisa jadi kebaikan yang sudah dilakukan nanti bisa jadi riya, artinya orang itu ceritakan jadi sum'ah ya, jadi kesombongan, saya telah melakukan ini dan itu ya, akhirnya sia-sia kebaikannya. Tapi dengan ditutup dengan doa kafaratul majelis tersebut, kebaikan itu dikunci ya sampai hari kiamat, agar supaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menetapkan dan menjaga kebaikan tersebut sampai kita nanti mengetahui hasilnya dari apa yang telah kita lakukan dari kebaikan tersebut ya. Dan ini wa in takallama bi ghairi dzalik kana kafaratan lahu ya. Baik, sebelumnya ini kama jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Dalil bahwasannya untuk majelis kebaikan kemudian ditutup masih dengan kafaratul majelis, itu untuk sebagai penutup dari kebaikan tersebut agar nanti langgeng sampai hari kiamat. Itu sebagaimana datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan in takallama bi khairin kana tabi'an 'alaihinna ila yaumil qiyamah wa in takallama bi ghairi dzalika kana kafaratan lahu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad ya, tapi tanpa lafaz ya asyhadu an la ilaha illa anta ya, tanpa lafaz itu, langsung subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Di situ disebutkan in takallama bi khairin, jika seseorang telah mengucapkan kebaikan di majelis tersebut, kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah, maka ucapan doa kafaratul majelis tadi sebagai penutup terhadap apa yang telah dilakukan dari kebaikan tersebut, dari ucapan-ucapan kebaikan tersebut sampai hari kiamat. Artinya disegel, nanti ngunduwe kalau hari kiamat ya, masih tetap utuh kebaikan tersebut ya. Wa in takallama bi ghairi dzalik, akan tapi jika ia berbicara dengan selain itu, artinya bukan hal-hal kebaikan, bicaranya ngalor ngidul ya, cuman hal-hal yang sia-sia bahkan perbuatan dosa, kana kafaratan lahu, maka doa kafaratul majelis tersebut bisa menjadi penebusnya ya. Baik, kemudian qala rahimahullahu taala, berkata penulis di sini melanjutkan wa yukrahul julusu fi dhillil manarah ya, dan dimakruhkan duduk fi dhillil manarah, yaitu di apa namanya bayangan al-manarah ya, yaitu bayangan bangunan ya, bangunan menara ya. Li'annahu yaqulun, karena mereka mengatakan dhillul manarah hadza qasirun ya. Kenapa menara, kita duduk di menara itu juga dimakruhkan? Kalau ada menara, bangunan menara
kita duduk di sebelahnya itu dilarang, artinya dimakruhkan di sini. Para ulama mengatakan karena bayangan dari menara tersebut itu qasir, itu pendek, tidak mungkin menjangkau seluruh tubuh, ya. Atau karena menaranya sempit, kecil, ya, bisa jadi separuh terkena, separuh enggak, sebelah kanan kena, sebelah kiri enggak, ya, seperti itu, ya. Fa idza jalasa fi dhil manarah fa innahu sayuaddi ila an yakuna ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhil, ya. Maka ketika seorang itu duduk di menara, bayangan menara, maka itu akan bisa menghantarkan dia untuk duduk di sebagian sinar matahari dan sebagian di bayangan, ya. Ini sebagaimana larangan yang di atas tadi, ya. Wa taqaddama nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan telah lalu tentang larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu makruhnya untuk duduk di sebelah bayangan dan sebelah sinar matahari, ya. Makanya duduk di menara, ya, di bayangan menara ini dimakruhkan karena alasannya itu bisa menghantarkan kepada larangan tadi. Tapi kalau menara itu memang lebar, ya, kemudian terkena bayangannya itu bisa menutupi badan kita seluruhnya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa karena alasannya sudah hilang, ya, alasan larangannya, sebab dilarangnya sudah hilang. Tapi kalau menara itu hanya kecil, ya, kemudian tidak mampu bayangannya itu menjangkau seluruh tubuh kita, menaungi tubuh kita, hanya sebagian saja, maka ini dilarang. Jadi larangannya itu bukan masalah menara atau bukannya, tapi karena ketika badan kita terkena sinar matahari sebagian dan sebagian tidak, ya, itu yang dilarang. Apapun bentuk bangunannya, kalau sebagian terkena sebagian tidak, maka itu dilarang atau dimakruhkan tadi, ya. Taib. Qala wa kansul bait bil khirqah, dan dimakruhkan juga menyapu rumah dengan kain perca, sobekan kain, ya, sobekan kain. Lima ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, ini berdasarkan riwayat atau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kansul baiti bil khirqah yurithul faqra fil bait, menyapu rumah dengan sobekan kain, ya, itu bisa menyebabkan kefakiran di dalam rumah. Lakin hadza dhaifun, akan tapi hadis ini lemah, ya, jadi nggak usah khawatir. Resik-resik rumah nganggo kain rapopo. La yathbutu an Aisyah radhiyallahu taala anha, ini tidak tetap, ya, dari Aisyah, artinya ini hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Taib. Akan tapi di sini dibawakan oleh muallif karena bisa jadi namanya ulama itu tidak semuanya diketahui, ya, tidak semuanya diketahui. Bisa jadi menurut dia hadis tersebut sahih, atau terkadang ulama itu mengambil kesimpulan itu dengan satu hadis yang dia ketahui dari satu jalur saja, ya. Akan tapi setelah diteliti ulama-ulama selanjutnya, telah dikumpulkan ternyata hadisnya lemah, ya. Baik. Qala wasyurbu min thulmatil ina, dan dimakruhkan juga minum dari ina atau wadah yang retak, yang pecah. Walau anna al-muallif rahimahullah ta'ala ja'ala hadzal adab fi adabil akli wasyurbi kana ahsan. Kalau seandainya penulis, kata Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah ta'ala, menjelaskan perkataan muallif di sini, kalau seandainya penulis, yaitu Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjadikan pembahasan ini
pada pembahasan tentang adab makan dan minum, niscaya itu akan lebih baik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan makan minum. Larangan minum dari ina yang pecah, ya, yang retak, ya. Wa zulmatul ina yakni maudhi'ul kasri idza kana al ina mazluman fihi zulmah. Dan zulmah ina, zulmatul ina itu adalah tempat pecahan, ya, yaitu tempat yang pecah, ya. Idza kana al ina mazluman, apabila wadah tersebut itu pecah, ya, atau retak, ya, yang di situ ada bekasnya, fihi zulmah, dan ada bekas retakannya, ada bekas pecahannya, ya. Jadi kalau minum, makan termasuk ini, ya. Terlebih lagi minum, karena minum itu berhubungan dengan bibir kita, ya. Dan ini secara ilmiahnya itu bisa memudaratkan, ya, bisa memudaratkan. Dan kalaupun tidak ada hikmah yang kita bisa ambil pelajaran dari situ, misalnya kita belum tahu hikmahnya, maka ketika larangan itu datang dari Rasulullah SAW, jangan akal kita dulu yang kita ajukan, tapi keimanan, ya. Kita yakin larangan dalam syariat, kita tahu atau tidak hikmahnya, itu mesti ada madaratnya. Itu yakin, mesti ada madaratnya. Dan perintah yang datang dari syariat, kita tahu atau tidak hikmahnya, itu pasti bermanfaat bagi kita, ya. Itu yang perlu kita benar-benar tancapkan dalam keyakinan kita. Fal muallif rahimahullah taala yaqul bi karahatil syurbi min zulmatil ina, dan penulis mengatakan di sini bahwasanya makruh minum dengan wadah yang di situ retak atau pecah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anisyurbi min zulmatil qadah, karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang minum dari zulmatil qadah, atau gelas yang pecah, yang retak, ya. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan juga Imam Ahmad, ya. Wal hikmah min dzalika wallahu alam, dan hikmahnya wallahu alam annahu qad la yatamakkan minasyurbi, bahwasanya hikmahnya adalah disebutkan tidak bisanya tamakkun di dalam minum, ya. Tidak bisa benar-benar puas di dalam minum, ya. Kalau retak biasanya, apalagi kalau gelas zaman dahulu, ya, mungkin dari bambu pring, ya, kemudian dari apalagi batok kelapa. Kalau retak, kalau minumnya belum sudah banyak yang tumpah, ya. Tapi kalau sekarang kan gelas, ya. Kalau sekarang gelas, ya, dari kaca, ya. Ini hanya hikmah saja, tapi ini hanya hikmah, dan hikmah itu bisa berbeda dengan perbedaan zaman. Kalau dahulu sekopring gelase ya bocor, sekop batok ya bocor, tapi saiki sekop kaca ora bocor, ya. Maka hikmah ini enggak mesti. Makanya ini hanya sekedar tambahan saja bagi kita. Ini bukan satu-satunya agar kita artinya sebagai motivasi utama untuk kita meninggalkan apa yang dilarang. Bukan satu-satunya dengan hikmah ini, tidak. Tapi yang penting itu adalah larangan dari Rasulullah SAW. Wadah yang pecah ataupun retak tidak boleh dipakai untuk minum, ya. Adapun hikmah yang disebutkan ulama ini hanya sekedar berdasarkan penelitian-penelitian semata, ya, dan ini tidak mutlak kebenarannya, ya. Waqad yandafiqu asyarabu alaih, ya. Ada juga yang mengatakan bisa jadi, ya, ini tumpah minuman tersebut, ya kan, kalau retak, kalau tumpah,
Ya, waqila ada yang mengatakan juga bi anna hadhihi thulmah qad la yatamakkan min ghasliha fayakunu fiha syai'un minal adza. Ada juga yang mengatakan hikmahnya kalau retak atau pecah ya wadah tersebut yang digunakan untuk minum atau untuk makan itu ketika dicuci itu tidak akan 100% bersih ya. Kumannya masih ada di situ. Biasanya kalau nyuci bagian yang cuil, apalagi kalau pakai apa ya namanya kaca, itu kan biasanya dihindari, cuma diguyur saja. Bisa jadi kuman yang di situ masih nempel di situ. Kalau digosok ya terkena tangan, ya. Makanya atau di sela-sela retakan itu masih ada kotorannya, ya kuman yang itu bisa mengakibatkan seorang menjadi sebab seseorang itu terkena penyakit ya. Tapi ini hikmah yang disampaikan oleh para ulama, artinya tidak berdasarkan dari hadis ya. Tapi yang paling penting di sini adalah ada larangan dari Rasulullah SAW, dimakruhkan untuk kita minum terutama dari wadah yang retak ataupun pecah ya. Entah hikmahnya itu benar atau tidak, maka kita kedepankan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu dilarang, kita berusaha meninggalkannya ya. Qala fa hadhihi jumlatun minal adab wallahu ta'ala al-muwaffiq lis-shawab. Terakhir beliau mengatakan maka inilah sebagian jumlah ya dari adab ya, dari adab-adab, dan Allah Ta'ala al-muwaffiq lis-shawab, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan taufik terhadap kebenaran. Walhamdulillah ala tamam fil bad'i wal khitam wad dawam thumma as-salatu ma'as salam sya'i'in ala nabi wa sahbihi wat tabi'in. Dan segala puji bagi Allah ya atas kesempurnaan ini ya, dan di awalnya, di penutupnya, dan di atas continue ya, artinya keistiqomahan di dalam mempelajari dan mengamalkan adab-adab tersebut. Kemudian as-salatu ma'as salam sya'i'in 'alan nabi ya, salawat dan salam itu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang mengikuti dengan baik. Nas'alullaha an yahdiyana lis-sabil allati hiya aqwam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus, wa an yurina al-haqqa haqqa wa an yarzuqana ittiba'ahu, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran dan memberikan kita kekuatan rizki untuk mengikutinya, dan agar supaya juga Allah Subhanahu wa taala an yuriyana al-batila batila wa yarzuqana istinabahu innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kepada kita ya kebatilan itu sebuah kebatilan dan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkannya. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita telah selesai dari kitab ini ya. Tentunya yang kita harapkan yaitu kita bisa mengamalkan dari isi kitab ini, yaitu tentang masalah adab-adab ini, dan hal ini adalah adab-adab keseharian kita ya, yang tentunya ini patut kita perhatikan ya, karena inilah ciri seorang muslim itu adalah ketika dia bisa beradab di dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah ya, insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang saya ingin membahas tentang tafsir juz amma. Jadi ini saya pikir penting sekali karena
kita setiap hari berinteraksi dengan surat-surat yang ada dalam juz 30 tersebut, ya, dan kita tentunya perlu untuk mengetahui tafsirnya. Jangan sampai kita terus membacanya, ya, akan tapi tanpa kita mengetahui apa faedah dari ayat-ayat dalam surah juz Amma tersebut, ya, karena kita tidak mempelajarinya. Maka ini penting, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai, dan kita akan sementara waktu kajian nanti akan di bawah, ya, karena insyaallah nanti mulai hari Senin kita akan merenovasi lantai masjid ini, kita ganti karena ada keretakan kemarin, ya. Dan insyaallah nanti hari Ahadnya kita adakan amal soleh bagi jamaah sekalian. Monggo yang ingin ikut andil, ya, sebagai bentuk, niatkan sebagai bentuk wakaf antum sekalian, ya, dalam amal soleh. Karena wakaf itu tidak terbatas harus dengan mengeluarkan harta, ya, akan tapi bisa dengan tenaga. Oleh karenanya dulu para sahabat ketika ada kesempatan wakaf, bisa harta-harta, tenaga-tenaga, atau apapun itu, selama itu bisa ikut andil di dalam kebaikan dan kebaikan itu bisa langgeng, ya, maka mereka berlomba-lomba di dalamnya. Makanya ada yang mewakafkan hanya sekedar tali, ada yang sekedar ember, ada yang sekedar tenaga, mereka wakafkan, mereka niatkan untuk mewakafkan itu di jalan Allah SWT, ya. Apalagi kalau kita mewakafkan sesuatu yang itu akan digunakan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, terlebih lagi itu adalah Baitullah, yaitu rumah Allah SWT, yaitu masjid yang memang Allah SWT menjadikan tempat tersebut, yaitu masjid itu sebagai tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, ya. Dan itu insyaallah akan terus digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, dan itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal jariah kita yang terus mengalir walaupun kita telah meninggal, tapi bekas kita di dalam ikut andil di dalam memperbaiki ataupun membangun masjid tersebut, tempat yang dicintai oleh Allah SWT tersebut, itu akan dicatat oleh Allah SWT. Bekasnya saja dicatat. Dan ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat ke-12, Allah SWT menyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Artinya Allah SWT yang menghidupkan yang mati semuanya. Nanti pada hari kiamat hanya Allah yang menghidupkan, tidak ada yang membantu, ya. Inna nahnu, ya, Allah SWT menekankan kami, artinya hanya Allah SWT. Bahkan nanti hari kiamat itu semuanya mati, termasuk malaikat. Termasuk malaikat yang meniup sangkakala itu mati semuanya. Hanya Allah SWT, ya. Mana yang kedua adalah Allah SWT yang menghidupkan hati yang mati. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah bagi hati yang mati kecuali Allah SWT. Kalau berkehendak maka Allah akan hidupkan hati tersebut. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inilah yang menjadi syahid, dan kamilah, kata Allah SWT, yang akan menulis apa yang telah mereka lakukan. Perbuatannya Allah SWT tulis, ya. Wa atharahum, tidak hanya sekedar perbuatannya, atharnya, pengaruhnya pun Allah SWT tulis, ya. Jadi ketika kita memberikan tenaga kita untuk kebaikan, maka jangan khawatir, amal soleh kita ditulis, pengaruh dari apa yang telah kita lakukan itu akan juga ditulis. Inilah amal jariyah, ya. Walaupun terkadang tidak tampak, ya. Mungkin kita dulu yang mengikat
behel di tiang masjid tersebut dengan ikatan yang kita niatkan ini untuk rumah Allah, saya ikat dengan kuat, ya. Kemudian dengan tenaga yang saya luangkan di situ, ya. Maka disinilah nanti bekas itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakannya, ya, walaupun kita sudah lupa, ya, walaupun kita sudah lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat dan akan terus Allah Subhanahu wa taala nanti akan tampakkan sekecil apapun, wa nasuh, walaupun manusia itu sudah melupakannya, ya. Maka ini kesempatan bagi kita, ya, saling bahu-membahu dalam kebaikan. Ketika kita memiliki waktu atau kita luangkan waktu untuk beramal soleh, mudah-mudahan ini menjadi tabungan kelak kita yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru, insyaallah tafsir juz amma. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.